Baik, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah segala puji dan rahmatnya hanya milik Allah. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut, tabiin, yang semoga kita sebagai umatnya di akhir zaman senantiasa mengikuti risalah beliau yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Baik, perkenalkan kembali bertemu lagi bersama saya Intan Aulia Febrianti yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada kesempatan kali ini di hari Ahad yang semoga cerah terus ya. Di mana nih sekarang saya sama Suster Ari ya sedang berada di markas salah satu relawati Bandung ya, batch pertama yaitu Nurse Diana, Nurse Salma Diana di tempatnya Ranisa ya, Masya Allah. Di hari Ahad pada tanggal 25 Februari 2024 di bulan Hijriahnya itu 15 Syaban 1445 Hijriah. Kita akan melanjutkan kembali ODK 9 yang sangat ditunggu-tunggu ya. Bisa dibilang perlu kita syukuri karena belum tentu nih kita diberikan kesempatan lagi dan nggak tahu usia gitu ya kita. Insya Allah judul pada kali ini kita akan ditemani salah seorang di sebelah. Beliau adalah Suster Ari yang sudah tidak asing lagi ya, koordinator relawati Salmo Bandung yang akan membahas mengenai supporting sistem menyusui. Ini materinya sangat dibutuhkan dan balik lagi kepada utama, yaitu kita jangan hanya berkaitan mengenai support saja, tapi kita luruskan niat yang kemarin sudah dibahas oleh Bunda Toti dan juga Pak Zain mengenai kodok, ruslah dan juga fidyah itu menjadi landasan paling utama. Kadang manusia itu lebih fokus kepada teknis kalau kata Bunda Ari itu, Suster Ari itu ya. Ibu-ibu jangan sampai fokusnya cuma ke teknis aja, tapi insya Allah nanti kita akan belajar juga tentang meluruskan niat lagi, dalil-dalilnya ya, semoga Allah mudahkan. Baik, kita sapa dulu nih, ada narasumber kita pada pagi hari ini. Ini sistemnya lebih kayak talk show sih, karena kita deketan ya, ya. Assalamualaikum, Suster Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Insya Allah. Gimana? Penuh semangat Insya Allah. Alhamdulillah. Sehari mungkin mau sapa-sapa dulu nih yang ada di Zoom. Halo semuanya, assalamualaikum. Sehat semua ya, insya Allah. Gimana nih? Pada sehat kata Suster Ari? Semangat ya. Kemarin kita bahas sama Bidan Toti tentang manajemen laktasi dan bagaimana pilihan antara puasa atau enggak gitu kan ya. Terus ada rufsoh, fidyah dan kodo. Nah kita nanti insya Allah akan bahas tentang supporting sistemnya, dimana supaya enggak ibunya aja yang belajar gitu. Ini udah pada ngajak suami dan keluarganya belum nih simak Zoom-nya? Ajakin ya. Tetangga kalau mau ngumpul deh. Iya benar, setuju banget sih. Jadi jangan lupa ilmunya dibagiin lagi ya, ya, Masya Allah. Oke, kita masuk aja ya kepada inti acara. Boleh dibantu kakak operator untuk share CV-nya Suster Ari. Baik nih, karena sekarang Suster Ari udah di sebelah saya, nggak usah berlama-lama lagi ya, kita kenalan lagi. Sebenarnya udah pada tahu sih kayaknya rata-rata member dari Sinergi Salmo Bandung, Penyuluhan Ibu Hamil, dan juga ada peserta lain juga ya Suster. Masya Allah nih, kita kenalan dengan Suster Ari Rahayu AMDK, bernama lengkap, boleh di next, bernama lengkap next lagi,
Ini gambar fotonya ya. Suster Ari atau Umu Alif, koordinator dari Salma Bandung Raya, batch 1 dan batch 2, bernama lengkap Suster Ari atau Ari Rahayu MDK. Nama panggilan atau kunyanya Suster Ari atau Umu Alif. Nih, biasanya saya manggilnya Umu Alif atau kadang Suster Ari gitu. Bisa dua-duanya lah, mangga disambung-sambungin. Domisili di Cimahi, betul? Iya, Betul. Sudah pindah atau gimana? masih betah dan cinta banget sama kota Cimahi. Dan saya cuma satu-satunya relawati di Cimahi yang mau join, hayu. Yang lain jauh-jauh nih sampai ke Ciwidey, pindah kota nih kita sudah bisa ngumpul. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, siapa yang daerah Cimahi boleh nanti hubungi Admin admin Salma. Salma, bukan Suster Ari ya. Udah banyak banget japriannya beliau. Oke, lahir di Bandung 26 Maret 1982. Betul ya 82 kok 62 ya? 62 mamahnya Neng Intan. Oh, saya Iya, kakaknya itu Neng ya. Intan. Kakak ketemu Kakak gede. ketemu gede. Statusnya menikah, betul? Ya, atuh. Dengan jumlah anak nih, boleh di next Kak? Riwayat keluarga, jumlah anak, 2 anak kandung hidup, alhamdulillah. 2 anak kandung keguguran, qadarullah ya. Itu yang pertama udah ini ya, 15 50. tahun. Mana? Yang pertama waktu keguguran, Oh iya, keguguran saat IUFD hamil. ya? 6 bulan menjelang 6 bulan. menjelang mau 6 bulan. Nah, yang kedua itu sekitar masih berapa minggu ya? 10 minggu. 10 minggu. Nah, anak pertamanya 15 tahun sudah mau punya bujang nih. Iya, sudah bujang. Sudah bujang, Masya Allah. Yang kedua sudah kelas 5 SD, betul? Kelas 4. Oh, mau kelas 5. Iya. Kelas 4 mau kelas 5. Wih, Masya Allah, udah cepet banget nih. Riwayat pendidikan, boleh di next. Perawat D3 lulusan Poltekkes Kemenkes Bandung tahun 2004. Ini ya pengalaman kerjanya kurang lebihnya saya sebutkan secara general saja. Perawat bayi di RS Seriningsih. Oh, di next, boleh di next. Pengalaman bekerja nih. Perawat bayi di RS Seriningsih tahun 2004 sampai 2010. Perawat ruang high rise High Perina, oh Masya Allah ini. RS Santosa Bandung tahun 2011 hingga 2013, perawat mitra relawan cuma-cuma, rumah bersalin cuma-cuma tahun 2006 hingga 2008. Banyak banget pengalamannya, Masya Allah. Iya, kalau pengalaman untuk skill ya banyak, tapi ternyata pengalaman, maksudnya untuk dapat ilmu seputar menyusui yang lebih dalam gitu kan ya, itu justru saya dapatnya di Salma. Ketika kerja lebih banyak kampanye menyusui. Kalau dakwah menyusuinya Masya Allah dapat banyak banget di Salma. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Nah, ini ada beliau juga seorang perawat yang bisa dibilang apa ya, di rumah gitu ya. Iya, supaya bisa tetap menjalankan peran sebagai ibu ya, jadinya lebih asik sekarang di rumah aja, praktek mandiri, komplementer, fokus perawatannya ibu dan anak aja, sama bekam insya Allah. Bekam, ya betul nih. Beliau adalah owner dari Saringgit Home Care, terapis Ibu Nabawi Home and Baby Care. Jadi siapa nih yang daerah Cimahi, Bandung Raya dan sekitarnya, Kabupaten Bandung atau Bandung Barat ya, yang masih terjangkau, boleh nih nanti nanya-nanya gitu ya. Tapi kalau bisa bukan cuma home care aja, yang paling utama adalah kita menyusuinya gimana. Kalau ada kesulitan hubungi admin Salma, betul ya ya. Jangan hubungi Suster Ari ya. Nggak apa-apa. Boleh aja sih, tapi kalau bisa lebih tertata gitu kan. Lewat admin Lewat aja. admin. Ini dari 2017 bulan Mei sampai sekarang 2024 udah sekitar 7 tahunan. Masya Allah, semoga Allah berikan kesehatan nih Amin. Lanjut, beliau relawati pendamping menyusui dan sentakan si muslimah. Ini udah pasti karena kan kita sekarang lagi ada di acara ODK ya, One Day Club gitu ya, di sentra si muslimah.
Dan juga beliau pengasuh WA Grup Salma, penyuluhan ibu hamil, praktek bekam PBI yang tadi sudah disebutkan, dan yang paling utama, yang paling mulia adalah ibu rumah tangga dan menjadi seorang ibu. Ya, Masya Allah. Pelatihannya banyak banget nih, boleh di next. Ini saya sebutkan beberapa aja, ada manajemen laktasi, relati pendampingan menyusui Salma, ini 2019, udah sekitar 6 tahunan ya, mau 6 tahun lah ya. Pelatihan bekam, PBI, pelatihan Baby X, banyak banget nih. Next, kegiatan beliau di kegiatan dakwah, ini pas terjun langsung, ada home visit ya, ada juga datang ke rumah, itu home visit tadi, ada yang datang ke rumah setahari juga, ada kita juga bekam duafa, terus juga ada next. Nah, ini bekam duafa, terus juga kita ada kadang bagi fidyah juga ya, beras dalam bentuk makanan pokok dan lain sebagainya. Nah, next terakhir, menyusuilah dengan iman dan takwa, karena keras kepala saja tidak cukup. Suster Ari Umu Alif, Koordinator Relawati Salmo Bandung Raya. Ini sebenarnya jargon dari Santo Musibah juga, tapi yang menguatkan ya, Iya. Masya Allah. Menguatkan apa untuk terus Iya, baik. Alhamdulillah kita sudah kenalan dengan Suster Ari. Ini kayaknya Suster Ari tegang. Jadi saya membuat lebih tidak terlalu dingin ya, karena kita sudah di Ciwidey, masa harus makin dingin gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya juga jadi ada teman ngobrol ya gitu, jadi nggak sendirian. Baik, kita masuk kepada inti acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu pematerian. Jangan anggap materi ini tuh kayak di kuliahan, sampai pusing dan sebagainya, terus mati. Dan kalaupun memang harus ada bacaan yang panjang dan sebagainya, silakan dibaca, tidak perlu merasa kayak aduh males nih baca. Indonesia ini krisis dalam literasi nih, kita harus banyak membaca. Oke. Baik, kita buka dengan doa ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Suster Ani. Makasih banyak ya. Silakan boleh dibantu kakak operator untuk di-share materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kesempatan berharga banget ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya, kita semua yang sedang berkumpul di Zoom kali ini diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan rezeki untuk mengisi kuotanya supaya bisa ikut Zoom. Masya Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya yang semoga istiqomah mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Insya Allah hari ini kita akan bahas materi supporting system menyusui ya, dalam rangka ODK ke-9 spesial Ramadan, manajemen laktasi persiapan puasa Ramadan untuk buswi. Kemarin ini materi lebih difokuskan kepada ibu-ibunya, selaku pelaku ibu hamil dan ibu menyusuinya. Hari ini insya Allah kita difokuskan untuk para supporting sistemnya gitu, di mana keluarga yang seringkali menganjurkan ibu hamil, ibu menyusui untuk berpuasa tapi tidak dibekali ilmu gitu kan, sampai akhirnya membuat bingung seorang ibu hamil dan ibu menyusui untuk mengambil keputusan gitu kan ya. Jadi baiknya yang dibekali ilmu itu tidak hanya ibunya aja, tapi keluarganya juga gitu. Materinya sudah bisa di-share ya?
dan barulah kita lihat ilmu pengetahuannya. Jangan kebalik gitu. Kita untuk bisa menyusui ya karena gimana ya, kontaminasi medsos ya. Jadi kebanyakan ya yang diterima dari sana sini manfaat seputar asinya aja nggak tahu, mereka akhirnya nggak kuat untuk jalani ini semua karena nggak punya basic bahwa Allah tuh sebenarnya ngasih perintahnya dalam Al-Quran gitu ya. Iya, jangan terbalik ya. Jadi yakini dulu bahwa agama ini mewajibkan, baru kita kuatkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita bahas dulu nih dalil-dalil tentang penyempurnaan penyusuan. Next slide. Nah ini tadi sudah dibacakan oleh Mbak Laras, Quran Surat Al-Baqarah 233, artinya juga tadi sudah dibacakan ya oleh Mbak Laras, maknanya seperti apa? Next slide. Nah ini makna dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, hak asi anak adalah selama 2 tahun penuh sempurna. Kewajiban menyusui ada pada ibu, tapi ayah yang wajib menjamin terpenuhinya hak ASI tersebut. Menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya jika hanya terjadi pada orang tua yang bercerai. Ini ada penjelasannya di Quran Surat At-Tolak ayat 6. Nanti insya Allah kita bahas ayatnya ya. Masya Allah. Ayah wajib mencarikan ibu susuan dengan membayar upah ibu susuan. Jelas banget ya, ketika ibunya ada uzur nggak bisa menyusui, Allah juga ngasih solusi bahwa ASI tetap yang lebih penting gitu kan ya. Diatur semua dalam Al-Quran, lengkap di Quran Surat Al-Baqarah 233 ini. Jadi dicarikan ibu susuan kalau ibunya tidak bisa menyusui gitu ya. Kemudian next slide. Nah ini manajemen laktasi dasar, breastfeeding basic itu landasan yang utamanya ya dari Al-Quran lagi gitu. Tadi Al-Baqarah 233, kemudian ini ada Quran Surat Luqman ayat 14 dan Al-Ahqaf ayat 15. Quran Surat Luqman ayat 14 dan Al-Ahqaf 15 ini berbeda nama surat dan berbeda ayat, tapi sebetulnya maknanya sama. Dua ayat ini sebenarnya adalah perintah birrul walidain, perintah berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena ibunya sudah mengalami fase yang susah payah, lemah bertambah-tambah ketika hamil, melahirkan, menyusui hingga menyapi. Atas pengorbanan seorang ibu yang sudah melalui fase ini, kita diberikan wasiat oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi perintah berbuat baik kepada orang tua selaras, maksudnya gimana ya? Sejalan dengan kita yang harus siap menjalani peran kodrat seorang ibu yang susah payah, lemah bertambah-tambah. Nggak fair, nggak adil rasanya kalau kita menuntut anak kita jadi anak soleh, jadi anak baik, minta berbuat baik sama kita, tapi di awal pengasuhan ini kita nggak mau berkorban menjalani peran yang sejatinya susah payah ini gitu ya. Kerasa ya ibu-ibu lagi hamil, melahirkan, menyusui, rasanya seperti apa gitu kan, capek, tapi Masya Allah kalau diniatkan karena Allah, ibadah diniatkan memperoleh pahala dari Allah gitu kan, insya Allah balasannya anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi Quran Surat Luqman dan Al-Ahqaf 15 ini adalah ayat yang disampaikan tentang kodrat seorang ibu sebagai pondasi pengasuhan gitu ya. Ini dikuatkan dulu sebelum kita bicara pengasuhan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Ini bahkan di Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 ini tuh dia disebutkan lagi ketika anaknya berusia 40 tahun dia akan mendoakan ibu bapaknya dan kebaikannya akan diturunkan ke anak cucu gitu. Panjang banget gitu. Jadi memang ini tuh untuk perbaikan generasi gitu. Mulai dari mana? Ya ini, ibunya mau nggak sih hamil, melahirkan, menyusuinya yang karena Allah? Siap nggak sih jalani kodrat yang susah payah, lemah bertambah-tambah ini gitu ya. Supaya ya punya generasi yang kuat dan menyebarkan kebaikan turun-temurun gitu ya. Kemudian ini ada Quran Surat At-Tolak ayat 6 tentang kewajiban ayah memberikan nafkah kepada seorang ibu yang hamil ketika diceraikan gitu. Jadi kalau diceraikan sama
suaminya kemudian masih dalam kondisi hamil, ayah punya kewajiban tetap memberikan nafkah. Dan jika ibunya masih menyusui, ayahnya wajib memberikan imbalan, gitu kan. Nah, kalau kesulitan menyusui dan ayahnya juga tetap wajib mencarikan ibu susuan. Jelas ya keutamaannya menyusuinya tetap nggak boleh berhenti gitu, meskipun ibunya bercerai dengan bapaknya ya tetap kewajiban bapaknya mencarikan lepas tangan nggak lepas tangan gitu. Sekarang gimana ya? Ini makanya kenapa supporting Terus system harus belajar. belajar. Ya. Kemudian ini Al-Qasas ayat 7 ini tentang, pernah dengar nggak Teh Intan kisah Nabi Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil? Pernah. Nah, itu kenapa menurut Teh Intan? Ini mah yang saya tahu ya kayak ini lah biasa yang di masyarakat ya, di masyarakat kan saya juga ini itu tuh tahunya cuma dihanyutin aja sih, terus ditemuin sama ibunya, ibu angkatnya ya Asia, istrinya Firaun. Nah, tapi saya tuh baru tahu setelah gabung di Salma ada sesuatu yang Lebih penting. sangat-sangat ini bisa dibilang tidak menjadi sorotan. Iya. Ya Itu seringnya apa ya, skip gitu. Ternyata Masya Allah, siapa sih seorang ibu yang rela menghanyutkan anaknya di sungai ya gitu. Ternyata ibunda Nabi Musa ini diberikan perintah menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil itu supaya nggak dibunuh sama Firaun kan. Tapi ternyata sebelum menghanyutkan itu ibunda Nabi Musa diberikan ilham. Jadi bukan sekedar hawa nafsu aja harus nyusuin anaknya, enggak, tapi memang ilham dari Allah supaya menyusui dulu, dan Allah memberikan janji nggak usah khawatir karena nanti dia akan dikembalikan lagi kepada ibundanya gitu kan. Dan Masya Allah setelah dihanyutkan dan ditemukan oleh Asia istri Firaun, dicarikan ibu susuan tuh nggak ada yang mau sampai akhirnya ketemu sama kakaknya Nabi Musa, kemudian ditunjukkanlah kepada ibunda Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa mau tuh nyusu lagi ke ibunya gitu. Ini hikmah dari inisiasi menyusui dini. Jadi dari awal IMD dari awal dikenalkan menyusui, akhirnya anak kenal tuh siapa ibunya gitu. Dan akhirnya sama ini Nabi Musa juga kembali lagi ke ibunya dan Masya Allah dijadikan Rasul gitu. Di sini kita bisa lihat bentuk ketaatan seorang ibunda Nabi Musa gitu kan ya. Disuruh dihanyutin aja gitu, tapi ikhlas gitu karena ya tahu nanti maksudnya dia nggak akan pernah tahu sih sebenarnya Nabi Musa akan kembali atau enggak gitu kan, tapi ya udah manut aja. Kita nggak pernah tahu, tapi ternyata balasannya luar biasa, malah Nabi Musa dibawa ke istana dapat lebih dari itu gitu kan, dan dijadikan seorang rasul gitu. Masya Allah, ini yang sangat-sangat tidak pernah ada gitu. Ya udah tahunya dihanyutin. Sering di skip, anak saya juga tahunya awalnya begitu. Oh ternyata ada perintah itu, ada ilham untuk disusui dulu sebelum dihanyutkan gitu. Kemudian ada Quran surat Al-Hajj ayat 2. Ini gambaran tentang kiamat. Wah, dan ternyata saat kiamat itu kan orang berhamburan tuh lebih lari-lari ketakutan gitu. Di sini tuh ternyata ibu yang hamil tiba-tiba melahirkan, ibu yang menyusui tiba-tiba meninggalkan anaknya. Jadi saking kuatnya ikatan ibu dan anak itu, seharusnya yang bisa memisahkan adalah kiamat. Gitu. Kalau sekarang ada yang memisahkan tanpa uzur syar'i antara ibu dan anak, nggak disusuin, padahal kiamat belum terjadi, menurut Teh Intan gimana? Tanda-tanda ya udah kerusakan gitu, kerusakan kecil tapi menunjukkan kerusakan besar juga nanti generasinya gitu. Kiamat belum terjadi nih gitu. Ya, ini jadi landasan dasar ya sebelum kita bahas yang lain, bahwa ini sebagai penguat bahwa perintah menyusui ini ada dalam Al-Qur'an. Kemudian nanti juga ada hadisnya, boleh next slide. Nah, ini dari hadis. Ini ada kisah Rasulullah saat perjalanan Isra Mi'raj, saat Mi'raj ya, diperlihatkan gambaran tentang surga dan neraka, dan ternyata saat di neraka Rasulullah
melihat lebih banyak wanita, dan salah satunya wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular berbisa karena tidak mau menyusui tanpa uzur syar'i gitu kan. Ini konsekuensinya gitu. Allah memberikan perintahnya dalam Al-Quran tadi di surat Al-Baqarah, Luqman. Konsekuensinya ini ada gitu ya, perintah ada pasti ada konsekuensi gitu kan ya, saking utamanya perintah dari menyusui gitu kan. Kemudian ini ada kisah wanita Al-Ghamidiyah. Nah ini tuh wanita yang berzina Intan. Dia minta disucikan ke Rasulullah Dari dosanya. dari dosanya gitu kan. Dia datang ke Rasulullah, tapi Rasulullah menolak karena tahu lagi hamil, suruh pulang lagi ya. Islam tuh sangat indah. Ya saking sayangnya tahu di dalam perut wanita itu ada janin gitu kan, jadi nggak ditolak tuh hukuman rajamnya, suruh pulang dulu. Datang lagi pas sudah lahiran minta dibersihkan, ditolak lagi sama Rasulullah, suruh susuin dulu. Nah sampai beres masa menyusu, pergilah dan susulah ia sampai engkau menyapihnya. Sampai akhirnya ketika datang lagi ke Rasulullah, si anak itu udah membawa roti, artinya dia udah siap untuk makan gitu kan, udah selesai masa menyusuinya, barulah hukuman rajam itu diberikan ke wanita ini gitu. Betapa ternyata perintah menyusui ini jauh lebih utama dibandingkan membersihkan dosa-dosa zina. Dosa besar gitu kan. Dan ternyata perempuan ini diberikan kesempatan untuk memperoleh pahala besar menyusui anaknya dulu. Gitu kan. Ini dalam banget nih kalau kita paham tuh maksudnya ya. Betapa kayak ini tuh dosa besar loh yang udah di Allah bilang kamu tuh berzina gitu. Tapi Rasulullah yang lebih paham karena wali Allah gitu kan. Rasulullah diperintahkan untuk ya dia tuh punya yang lebih utama gitu. Iya. Melahirkan bayi dulu. Iya. Kemudian disusui dulu, ngasih banyak faedah gitu kan. Si ibunya diberikan kesempatan memperoleh pahala besar dari proses menyusui, dan anaknya memperoleh hak ASI ya supaya menjadi generasi yang sehat juga gitu kan. Masya Allah. Padahal banyak yang bilang tuh kayaknya anak ini tuh anak hasil zina, padahal kan enggak, ya dia kan nggak minta dilahirkan ya, tetap iya. Jadi di sini hikmahnya jangan fokus ke situnya gitu, fokusnya ke di perintah menyusuinya ini. Iya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah ini juga tentang ketika Rasulullah SAW berada di rumahnya, Aisyah mendengar seorang laki-laki minta izin masuk ke rumah Hafsah. Aisyah berkata, lalu katakan, wahai Rasulullah, laki-laki ini minta izin di rumahmu. Nabi SAW berkata, aku melihat ia adalah Fulan, paman susunya Hafsah. Aisyah berkata, seandainya si Fulan masih hidup, paman susunya Aisyah, ia boleh masuk menemuiku. Rasulullah berkata, ya, persetujuan menjadikan mahram sebagaimana seseorang menjadikan mahram karena sebab kelahiran. Insya Allah. Kemudian ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, tidaklah dikatakan persesuaian kecuali apa-apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Kemudian ini juga tentang keutamaan menyusui itu dibawa sampai surga Teh Indah. Masya Allah. Tentang Masya Allah. Saking utamanya itu dibawa sampai surga. Kenapa? Ini ada kisah Qasim sama Ibrahim. Qasim ini anak dari Khadijah, meninggal di masa persusuan, dan ketika masa persusuan ini Qasim meninggal, air susu Khadijah ini melimpah gitu kan. Sedih ya anaknya meninggal, padahal ini kan asinya masih banyak gitu kan. Rasulullah menjawab, sungguh nggak ngasih penghiburan ke Khadijah, nggak usah khawatir gitu karena penyusuannya akan disempurnakan di surga. Ibrahim putra dari Maria juga sama, istri Rasulullah ya, meninggal di masa penyusuan dan memberikan jaminan tentang penyempurnaan penyusuannya di surga. Jadi ya ini saking utamanya dibawa nanti ke surga gitu kan. Orang bule mungkin bisa bilang ASI itu apa teh? Golden liquid ya. Kalau kita di Salma tuh kata Bunda Ari cairan surgawi. Gitu, Masya Allah, saking utamanya. Kayaknya tuh pas juga nih untuk ibu-ibu yang anaknya meninggal, dan juga kayaknya Sister dia ini merasakan karena kan sudah ditiupkan ruh ya. Iya. Jadi
hadiah. Kalau udah tahu hadis Kabar ini tuh gembira. kabar gembira. Jadi nggak lama tuh sedihnya gitu. Toh memang itu hanya titipan yang akan diambil sama Allah gitu kan. Jadinya lebih ke saya waktu saya IUFD itu jadinya oh ya nggak apa-apa, mungkin ada Allah ngasih kesempatan ke saya untuk belajar lagi bagaimana menjadi seorang ibu yang baik gitu kan ya, mungkin tapi belum dikasih kesempatan nih sampai sekarang, ya minimal ngasih tahu deh ke yang lain gitu kan. Bisa jadi itu jadi anak asuh juga gitu kan, secara nggak langsung ngedoain juga, oh ternyata ibu saya itu belajar dari Sister Arin teman saya gitu. Ketika itu saya juga akhirnya bisa lebih cepat move on karena tahu gitu, oh iya nanti kan disempurnakan gitu kan sesuainya di surga. Disuruhnya sama siapa coba kan? Kan nggak tahu. Kita nggak tahu gitu siapa yang ada di surga. Penghuni surga siapa? Belum ada. Belum ada. Kalau sekarang ada mungkin bidadari gitu kan? Berarti kemungkinan disusuin bidadari, atau ya bisa jadi kita nanti di surga menyusul anak kita dan menyempurnakan penyusulan anak kita. Walau ma'alam. Tapi ini jaminan, janji bahwa Allah tuh akan menyempurnakan penyusuannya di surga. Jadi ya udah deh, tinggal sekarang kita nggak apa-apa anak dibawa sama Allah gitu kan. Berat memang iya, tapi nggak apa-apa toh nanti ketemu lagi di sana gitu kan. Dan ternyata di sana juga diasuh kan sama Nabi Ibrahim. Kalau misalkan kita jadinya mengukur diri kan jadinya siapa sih kita dibandingkan Ibrahim gitu kan, diberikan pengasuhan yang baik oleh Nabi Ibrahim. Masya Allah. Saking sempurna Allah. Kasih Allah. Masya Allah. Oke. Next slide ya. Nah, ini ada kisah Imam Hasan Al-Basri. Ini anak dari seorang budak yang bernama Khairah. Ini budak dari Ummu Salamah. Ketika itu Imam Hasan Al-Basri ini masih disusui oleh Khairah. Cuma kan yang namanya budak ya, masih sering dimintai bantuan dan ditinggalkan tuh Imam Hasan Al-Basri dititipkan ke Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa nih? Istri dari Rasulullah gitu kan. Kita tahu ya istri-istri Rasulullah solihah semua kan gitu kan ya. Ummul mukminin. Ibu-ibunya orang mukmin. Nah, ketika Imam Hasan Al-Basri ini menangis disusuin sama Ummu Salamah. Padahal kondisi Ummu Salamah ini saya nggak tahu deh. Saya juga nggak tahu, yang jelas tidak dalam kondisi yang menyusui gitu. Tapi ternyata ketika menyusui Imam Hasan Al-Basri ini air susunya jadi melimpah. Dan masya Allah Imam Hasan Al-Basri ini akhirnya tumbuh menjadi seorang imam yang kata-katanya penuh hikmah. Wallahu alam, ini juga bentuk karomah dari Allah untuk Ummu Salamah gitu kan, bisa akhirnya mengeluarkan ASI gitu. Allah nggak memberikan perangkat payudara nggak mungkin tanpa fungsi gitu kan ya. Jadi pasti ada fungsinya. Cuman kan memang kalau logikanya Ummu Salamah tuh nggak lagi kondisi nyusuin kok bisa ngeluarin ASI gitu ya. Ini bentuk karomah dan sebagai bukti bahwa payudara di badan kita itu ada fungsinya gitu kan ya. Nah ini untuk di zaman yang sekarang mungkin yang namanya induksi laktasi, di mana ibu-ibu yang mengambil anak asuh itu bisa menyusui anaknya supaya bisa menjadi mahram. Ya ada beberapa tips yang harus dijalani gitu kan ya. Kalau Ummu Salamah karena bentuk karomah jadi langsung melimpah asinya gitu ya, masya Allah. Lanjut lagi slide selanjutnya. Nah ini ada perkataan dari Amr bin Abdullah, ini tuh tabiin ya Teh Intan? Iya tabiin. Janganlah engkau menyusui anakmu seperti hewan yang menyusui anaknya karena didorong kasih sayangnya kepada anak, akan tetapi susuilah dengan niat mengharap pahala dari Allah dan agar ia hidup melalui susuanmu itu, mudah-mudahan ia kelak akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banget. Jadi nyusuin itu bukan ngek-nyong kenyang gitu enggak, tapi ya di situ ada proses kita mengajarkan anak supaya anaknya kelak bertauhid kepada Allah ya, karena ibadah karena pas kita tahu ini perintahnya diatur dalam Al-Qur'an ya, nyusuinnya juga nggak sekedar aktivitas biasa tapi aktivitas yang bernilai pahala gitu kan. Jadi ya mengajarkan anaknya bagaimana kelak mengenal Allahnya gitu ya, bertauhid kepada Allah. Dan ini tuh
kalau bisa tahu ini tuh perintah, makanya ibunya tuh belajar ya. Ibunya belajar, Iya. supporting sistemnya wajib belajar juga gitu, supaya saling menguatkan gitu. Kan ibunya juga bisa punya anak, siapa yang bikin? Nah, Kan nggak sendirian ya gitu, perlu kerjasama. betul, Insya Allah. Masya Allah. Lanjut slide selanjutnya. Fakta memahami dalil perintah puasa, rukhsah, qada, dan fidyah ini kemarin sudah disampaikan lengkap oleh Pak Zen ya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang rukhsah ya. Ibu hamil, ibu menyusui, jelas keutamaannya menjalankan perintah Allah menyusui dalam kondisi yang susah payah, sehingga Allah memberikan hadiah berupa rukhsah. Tidak ada perdebatan mengenai qada dan fidyah. Ini dikembalikan lagi. Ibu-ibu mau mengambil pendapat yang mana, boleh kalau cuman fidyah aja tuh sebenarnya boleh gitu ya. Ini kebanyakan yang mempelajari hanya ibunya aja. Kemarin juga muncul pertanyaan, ini gimana kok keluarga nyuruhnya kodo gitu, padahal si ibu belum tentu mampu. Nah itu keluarga diminta deh simak materi Pak Zen yang kemarin. Nah itu, nanti lagi. ada rekamannya teh ya. Ya. Nanti karena mungkin supporting system baru hadir hari ini ya. Sepertinya. Disimak juga ya materi Pak Zen yang kemarin. Nah, next slide. Nah, ini fakta memahami ilmu ASI yang terkait dengan puasa. Tentang bagaimana hormon oksitosin dan prolaktin, ibu menyusui itu cepat haus, ibu menyusui lebih cepat lapar dan bisa bakar kalori. Kemudian lingkungan supporting system harus mendukung kondisi ibu hamil dan ibu menyusui. Slide selanjutnya. Nah, ini yang jarang diketahui oleh supporting system gitu. Bagaimana ternyata produksi ASI itu bisa berjalan atas sinergi dua hormon, yaitu hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Ini masuk ke teknis. Tapi tetap melibatkan Allah juga di sini. Karena ternyata hormon oksitosin ini, Teteh tahu apa itu hormon oksitosin? Saya mah ini ya, hormon bahagia. Iya begitu. Jadi nggak bahagianya tapi beda-beda. Nah, kenapa harus kaitannya sama Allah kan ya? Iya. Silakan. Ya, oksitosin ini hormon bahagia yang fungsinya mengalirkan ASI. Jadi dua hormon ini, oksitosin dan prolaktin ini harus bekerja sama. Prolaktin ini kayak pabriknya Teh Intan. Jadi yang memproduksi ASI. Dia ternyata butuh oksitosin yang mengalirkan ASI. Caranya bagaimana oksitosin bekerja, betul kata Teh Intan, itu harus bahagia. Bahagia yang seperti apa gitu kan? Terkadang mungkin yang dicari kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Kebayang nggak sih sifat kebahagiaan duniawi kayak gimana? Karena semu ya, dan kita bosen juga gitu, capek. Di sini kita tim Sentra Laktasi Muslimah berusaha untuk mengingatkan kembali bahwa menjaga, meluruskan niat menyusuinya itu karena Allah gitu kan ya, supaya dapat kebahagiaan yang hakiki gitu, karena sumber kebahagiaan hakiki ya datangnya dari Allah ya. Harus yakin bahwa Allah memberikan jaminan rezeki. Harus tawakal. Ya, tadi Allah sebutkan beberapa ayat-ayat tentang penyempurnaan penyusuan, perintah menyusui, nggak mungkin dong tanpa bekal gitu kan ya. Jadi yakin bahwa Allah memberikan rezeki, Allah menitipkan janin dalam perut kita itu udah sama paket rezekinya gitu. Paket lengkap. Ada di Quran surat Hud ayat 6 gitu, tentang jaminan rezeki tiap makhluk. Tapi jaminan rezeki ini kan nggak selalu datang langsung ya Teh. Harus ada ikhtiar kan. Teh mau makan biar kenyang juga Teh harus ngambil piringnya gitu kan, nggak tiba-tiba blok kenyang gitu, enggak ada proses gitu kan. Nah, ini kita harus bekal ini gitu kan, untuk bagaimana menjemput rezeki yang sudah Allah siapkan ini gitu ya. Kemudian yakin, percaya diri dengan ilmu laktasi yang kita sudah pelajari. Kemudian dapatkan supporting system dengan amal solih, bergantung hanya kepada Allah. Persalinan indah, rileks, IMD, menyusui dengan pengasuhan responsif, dan pijat oksitosin.
Masya Nah, ini Allah. oksitosin tadi yang mengalirkan ASI. Jadi kayak distributornya dari pabrik yang sudah dibikin sama prolaktin. Nah, prolaktin ini hormon yang memproduksi ASI. Dia mau memproduksi ASI itu dengan syarat sering DBS. Disusuin, ada rangsangan, nggak disusuin ya nggak akan mau produksi. Ya pabrik juga begitu, dia memproduksi barang. Kalau ada permintaan kan teh nggak ada pasar ya dia juga akan produksi gitu kan. Yang ini juga sama. Prolaktin dia akan memproduksi kalau ada permintaan. Syaratnya ya dengan disusuin, sering-sering DBF atau untuk kondisi tertentu dipompa ya. Tapi yang utama tetap disusuin langsung. Jangan kebalik ya, Sus. Kenapa? Banyak yang kebalik. Kalau bayinya ini aja mau nyusuin, utamain dipompa kan. Ya kan untuk perintahnya juga menyusui bukan sekedar memberi ASI ya gitu. Kemudian ini dimasas payudaranya, dibuka putingnya, lubang-lubang keluarnya ASI. Kemudian perbaiki perlekatan dan posisi menyusui, perah tangan, marmet atau pompa, persalinan minim trauma dan intervensi. Kemudian circadian rhythm itu ini apa namanya? Jadi prolaktin ini dia akan lebih banyak diproduksi ketika malam hari. Masya Allah. Karena kondisi ibu dalam kondisi yang lebih tenang kan gitu. Masya Allah. Nah, kemudian suplai bayi giminnya makin sering ada permintaan untuk disusui, maka prolaktin akan terus bekerja. Beneran kayak pabrik ya? Iya. Slide selanjutnya kakak itu operator. Waduh nih. Pegel teteh. Minum dulu ya. Boleh Suster Adik silakan minum dulu. Nanti Masya Allah. Nah ini booster, perlu nggak nih booster? Perlu nggak nih ayah bunda? Booster ASI perlu nggak nih? Di respon yuk nih Suster Adik, kita bukan ini nih. Mana? Di chat. Perlu tidak booster ASI? Aduh, ada yang menjadi sponsor, ada yang menjadi marketer dari booster ASI. Mana nih? Boleh nggak sih? Nggak perlu. Yang lain gimana nih? Tidak perlu, Tidak insya perlu, Allah. Masya Allah. Berarti udah khatam ya ilmunya. Sebenarnya ya bisa perlu, bisa tidak menyesuaikan kondisi ibunya, tapi sifatnya tetap bukan yang utama gitu. Jadi hanya faktor pendukung. Selama kita bisa mensinergikan dua hormon yang tadi saya jelaskan, insya Allah booster ASI nggak diperlukan gitu kan ya. Karena satu booster ASI cocok di satu ibu belum tentu cocok di ibu yang lain gitu kan ya. Jadi yang utama adalah pelajari lagi tadi tentang hormon oksitosin, hormon prolaktin, dan bagaimana cara melancarkan saluran ASI dengan pijat laktasi. Jadi pijat laktasi itu bukan ketok magic ya, dipijit langsung pure gitu, enggak. Dibuka payudaranya langsung gitu, enggak. Ada proses gitu kan ya. Jadi kalau ada yang datang ke kita ke Salma, ke admin Salma offline dan online itu sering nerima, saya perlu coklat. Iya, coklat untuk ini ya Bun, apa namanya, faktor pendukung supaya bahagia ibunya. Iya, bukan gitu utama kan. tapi. Untuk apa mengeluarkan hormon oksitosinnya supaya bahagia. Bukan untuk tiba-tiba makan coklat jadi banyak, enggak gitu, tapi lebih ke bagaimana ibunya jadi bahagia dan kemudian ASI jadi mengalir gitu kan ya. Nah, jadi pijat laktasi itu untuk mengatasi sumbatan, bukan untuk memperbanyak ASI gitu. Kalau ada yang tiba-tiba datang ke Salma minta pijat laktasi biar ASInya banyak, itu mesti kita edukasi gitu. Karena nanti takutnya disangkanya kita yaitu tukang ketok magic, disangkanya sekali pijit langsung keluar. Enggak, ada proses yang harus dijalani dan ibunya harus memahami bagaimana prinsip ASI berproduksi. Ya, next slide Teteh, Kakak. Nah, hormon oksitosin, hormon yang membuat pelepasan ASI lancar. Tadi udah ya dijelaskan, jaga niat, berserah diri kepada Allah, yakin rezekinya dicukupkan, percaya diri, bahagia, happy, nggak boleh stres, dukungan keluarga nih, terutama suami, tetangga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Jadi yuk, ini tugas kita bersama, sama-sama untuk belajar, untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Jangan ibunya doang yang belajar, tapi
keluarga juga harus ikut belajar gitu, memberikan dukungan kepada ibunya. Ada lagi nih sumber oksitosin selanjutnya. Next slide. Nah ini teh ngemil, ngemol, ngomel. Karena perempuan itu senang ngemil. Iya. Nah ini cari cemilannya yang halal dan thayyib ya. Usahakan camilannya yang mendukung melancarkan produksi ASI seperti kurma, kismis, kacang-kacangan dan biji-bijian gitu kan. Apa namanya ya, Yang sehat, yang real sehat. food. Pokoknya yang apa saja yang membuat mulut bergerak secara aktif memang terbukti. Jadi para ayah penuhi kalau bisa tanpa diminta. Jangan nunggu Abi jajanin baru dijajanin. Ngelihat istrinya udah melahoi cepet atau dikasih jajan gitu biar Dalele. biar bisa apa neng kekenyohnya apa itu bahasa Cide lah itu duka. Ya pokoknya mah harus cemal cemil gitu ya supaya luber tuh oksitosinnya biar nggak ngelamun gitu sambil cemal cemil ya gitu. Ingat makna surat Al-Baqarah di mana tertulis para ayah hendaklah memberikan makanan dan pakaian yang layak kepada para ibu. Next slide. Ngemol ke mall ya. Ya cuma istilah ya, karena ya perempuan itu senang jalan-jalan. Bosan di rumah itu Cuci mata. kerjaannya kan itu melulu ya Teteh gitu. Ya, Teteh belum jadi. udah mulai. Nah, jenuh dengan pekerjaan yang itu aja gitu kan. Padahal diajak keluar sebentar cuma ke Indomaret juga kan senang sebenarnya ya gitu. Jadi sensitif lah para ayah gitu. Ngelihat ibunya udah aduh ayah capek. Bapaknya cuma bilang, udah istirahat aja. Iya. Padahal dalam hati ngedumel, ih kenapa sih? Padahal pengen diajak jalan-jalan. Gitu, padahal pengennya diajak jalan-jalan, ajak refreshing, ajak main ya gitu. Ajak belanja. Ya kalau misalkan nggak ke mall ya minimal tuh keranjang orange-nya dipenuhin. Ada yang dicek Out, ada ada juga. gitu ya. 9 plus. Kasih hiburan lah istrinya biar nggak jenuh gitu. Ngomel karena perempuan itu harus disalurkan nih kemampuan untuk berbicaranya sekitar harus bisa mengeluarkan 20.000 kata per hari Teteh. Kalau nggak terpenuhi nggak keluar kata-katanya jadinya apa grundel ya ngomel-ngomel aja nggak jelas gitu. Kalau misalkan dikasih kesempatan untuk curhat untuk cerita pasti ngomongnya nggak akan kemana-mana gitu. Maksudnya lebih terarah gitu. Iya benar. Nggak diajak ngobrol. Kalau misalkan nggak dikasih kesempatan untuk diajak ngobrol akhirnya ya itu khawatirnya marah-marah ngomel-ngomel gitu kan ya. Semua kena. Kalau ternyata para bapak ada di sini ya ikut nyimak ya dengarkan dulu aja diam dengarkan dulu gitu kan hadapi dengan tenang gitu kemudian ya itu tuh fasilitasi yang tadi ngomel ngemil dan ngemol. Nih Umi lagi ngomel gitu langsung kasih coklat tuh saya perlu coklat gitu kasih coklat biar nggak ngomel lagi gitu. Nah untuk ibu-ibu yang udah tanggung ngomel istighfar ini juga untuk saya sih kadang nggak kontrol gitu kan makanya harus saling mengingatkan gitu langsung istighfar ambil air wudhu sholat 2 rakaat atau mengganti posisi duduk ya gitu kalau lagi duduk berbaring kalau lagi berdiri duduk gitu supaya kita nggak terus posisinya lebih rendah ya pokoknya intinya mengganti posisi supaya kita nggak fokus dengan omelan kita gitu. Ini kadang nggak sensitif ke sini nih supporting system udah tahu capek gitu nggak dikasih ditambah ribut jadinya. Iya. Terus slide selanjutnya kakak ibu menyusui cepat haus boleh dibuka ya itu videonya. Nah, ibu menyusui itu merasa cepat haus ya, jadi sediakan air minum kemana-mana. Alasannya apa? Karena aktivitas menyusui menghabiskan sekitar 25% energi. Lebih banyak energi yang dipakai untuk otak. Jadi wajar ya menuntut perlu banyak makan dan minum.
Nah, saat menyusui juga melepaskan hormon oksitosin yang bertanggung jawab pengeluaran ASI. Jadi cepat lapar dan cepat haus. ASI juga komposisinya 85% adalah air. Bahan dasar utama dari ASI itu air. Kalau nggak terpenuhi, ya jadinya melohoi. Gitu. Ya cepat haus ya. Jadi ngomel lagi. Ya, ini jadi balik lagi ke materi Bidan Toti kemarin ya. Bidan Toti juga bahas bahwa kalau memang memilih puasa, kebutuhan minumnya harus dicapai saat malam hari, saat berbuka malam hari dan saat sahur gitu. Supaya terpenuhi kebutuhan cairannya. Karena memang tadi udah dibahas dalam slide tadi bahwa 85% komposisi ASI itu adalah air. Kalau kurang ya ke ibunya nanti efeknya jadi cepat capek, cepat dehidrasi. Oke, slide selanjutnya. Menyusui membakar 200 sampai 500 kalori per hari. Ini kayak kita berenang 30 kali lintasan. Nggak perlu olahraga. Kalau misalkan nyusuin nggak sempat olahraga, nggak perlu, nggak usah khawatir. Di belakang layar ada Suster Salma minta doanya ya, dia juga pengen langsing ya, mudah-mudahan bisa langsing dengan menyusui karena kondisi beliau Nyobain nyusuinnya juga. Di belakang layar ini ada Suster Salma Diana yang punya tempat ini. Doain supaya cepat hamil. Amin. Ya gitu ya. Jadi insya Allah dengan menyusui bisa membakar kalori per hari 200 sampai 500. Jadi cepat langsing ibu menyusui mah gitu ya. Slide selanjutnya. Nah ya, membakar kalori 200 sampai 500 sama kayak berenang 30 lintasan atau bersepeda selama 1 jam dengan jalur yang menanjak. Slide selanjutnya. Nah, ini pernah ada pertanyaan dari salah satu peserta ODK keberapa saya lupa gitu. Digalaukan tentang kira-kira butuh olahraga nggak ya, sementara ibu menyusui pekerjaannya juga udah banyak, nggak sempat untuk olahraga gitu kan ya, lupa untuk olahraga. Ya, kalau niat olahraga untuk sehat nggak usah khawatir karena ternyata tadi udah dijelaskan proses menyusui ini membakar banyak kalori. Sempat olahraga ya alhamdulillah, kalau nggak sempat ya tenang aja karena ya tadi terbakar banyak kalori ya, nggak usah khawatir. Dilanjut slide selanjutnya. Nah ini harus mendukung kondisi ibu hamil dan ibu menyusui karena ternyata proses menyusui itu mempengaruhi berkurangnya kepadatan tulang. Jadi diperhatikan asupan ibunya ya supaya kebutuhan kalsiumnya terpenuhi. Gitu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini tentang segi makanan dan minuman. Apakah berdampak gitu ya? Kita coba cek videonya. Boleh dibuka videonya? Ini ada dokter. Anak itu ditentukan oleh apa yang ibunya makan. Dan di Islam itu yang diajarin loh. Iya. Bukan you are what you eat. You are what your mom eat. Apalagi anak kecil. Gue baru nangkep loh ini. Bener juga sih ya. Kalau kita suka makan mie instan, dan yang lebih, kita nggak mau menyalahkan ya. Dan yang lebih amazing lagi tau nggak apa? Gimana pun ibu itu makannya apapun, kualitas ASI itu udah ada standarnya loh. Lo orang kaya makannya super bergizi, sama orang yang biasa-biasa aja ASINya diambil, itu harusnya nggak jauh beda. Oh iya, nggak jauh beda. Ya. Kandungan gizinya segala macamnya tuh. Lah kan katanya dari makanan. Itu hebat kan Allah kan. Masya Allah. Ya. Makanya yang terpenting itu ngejaga si ibunya makan apa. Supaya kalau produksi kan ditentukan oleh dia makannya apa, hatinya harus senang gitu kan. Itu kan menentukan jumlah produksi, tapi kalau diambil tetes demi tetesnya dilihat, diukur, itu nggak akan jauh beda. Nah, ya ini juga saya punya pengalaman Teteh waktu masih dinas di rumah bersalin cuma-cuma ya. Masya Allah, Teteh tahu ya rumah bersalin cuma-cuma berarti kondisi pasiennya seperti apa. Kebanyakan ya duafa gitu kan ya. Saya pernah menemui seorang ibu, anaknya kembar, datang kontrol jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Nggak punya ongkos teh. Dikasih makan langsung blok teh apa ya? Langsung beredar lahap lah.
karena memang belum makan. Masya Allah. Jadi dia nggak sarapan, belum makan, dikasih makan seneng banget dong. Tahu nggak itu ASI banyak banget, Masya Allah, melimpah. Allah beneran ngasih jaminan rezeki. Jadi tetap itu anak bertumbuh sehat, anak kembarnya, dan ibunya meskipun ibu kalau di rumah makan gimana, ya kadang makan kadang enggak gitu. Yang penting anak-anak dulu, anak-anaknya banyak gitu. Kalau misalnya dapat makan cuman garam juga, itu dia udah bersyukur banget. Kebayang nggak tuh, dia datang siang pagi nggak sarapan, jadi dia nggak menemukan makan tadi pagi, tapi kualitas asinya Masya Allah gitu ya. Jadi jangan bawa dua bayi lapar tapi ternyata asinya Allah cukupkan gitu kan ya. Jadi bayinya tetap bisa. Iya, jadi aku ngasih jaminan, nggak usah khawatir gitu. Jadi mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, ASI tetap Allah kasih jaminan, Insya Allah Allah cukupkan gitu. Mungkin dampaknya adalah ke ibunya, bukan ke bayinya. Kalau misalkan nutrisinya nggak dapat maksimal gitu kan, ya mungkin lemas ke ibunya. Ya, ini ada tips nutrisinya ya: sayur, buah, kurma, madu, zaitun, air kelapa. Nah, minum minimal 3 liter ya. Kalau kita di grup penyuluhan ibu hamil itu selalu ngasih tips kira-kira sekitar 50 cc per kilogram berat badan teteh gitu, supaya tercukupi kebutuhan cairan hariannya gitu. Jadi ini kayaknya reminder yang minyak makanan banyak. Kayaknya teh harus banyak bersyukur. Ya iya tuh. Ini mah jangan ngerasa pakai yang lain. Ada yang nggak makan juga soalnya kan. Ada yang respon tuh, Masya Allah. Masya Allah. Iya, jadi ini ya Bu ya, harus banyak bersyukur ketika ibu dikasih kemampuan untuk memenuhi makanan bergizi, penuhi, karena kita butuh tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk bisa beribadah. Kita udah bahas sih tadi bahwa ini ayat-ayatnya ada, berarti ini ibadah dong gitu kan ya. Ibadah butuh tubuh yang kuat supaya kita khusyuk. Kalau kita teteh mau sholat, lapar, khusyuk enggak? Kadang jadi mikir makan dulu aja deh biar tenang. Nyusuin juga sama, bukan gitu kan ya. Atau sekarang bayangin Palestina. Wah, Palestina aduh ya Allah, kita gitu kan. banyak belajar. Susah banget nyari makan, tepung aja sampai harus dipungutin dari tanah. Kita ada makan hewan. Tuh kan teteh, enak nggak sih? Ya Allah. Sekarang ibu-ibu dikasih kemampuan, penuhi supaya ibu-ibu bisa badannya sehat, kuat, dan menyusuinya lebih khusyuk, lebih tenang ya gitu. Amin. Lanjut teteh, slide selanjutnya. Pak Belit, teteh kakak. Udahlah teteh aja. Ini teteh Intan. Kakak operator bantu ya. Ini memahami ilmu efek malnutrisi dari menyusui yang dapat mempengaruhi pengasuhan. Ya, yang sering ketemu pasti manfaat-manfaat nutrisi kalau di kampanye menyusui gitu. Kalau di dakwah menyusui, kita akan bahas banyak manfaat non-nutrisi juga. Ini yang sering nggak dilirik gitu ya. Nah, bagaimana nanti ada hubungan aktivitas menyusui dengan parenting. Masya Allah. Boleh slide selanjutnya. Generasi yang kuat fisik dan mentalnya terbentuk sejak dini. Kuncinya pada fase 0 sampai 2 tahun. Manfaat secara nutrisi di sini jelas usia 0 sampai 2 tahun dapat ASI ya teteh ya gitu. Jadi dapat manfaat nutrisi, kandungan ASI menjadikan generasi yang kuat fisiknya, badan yang sehat, imunitas kuat, dan tumbuh kembang sempurna. Nanti insya Allah dibahas detail. Manfaat secara non-nutrisi, proses menyusui langsung menjadikan generasi yang kuat, ikatan hati, bonding, cerdas, penuh kasih sayang, religius, dan percaya diri. Ikatlah hati anak sebelum menasehati atau memberitahu, dan beritahulah sebelum diberikan tugas atau beban untuknya. Boleh kakak slide selanjutnya. Bagaimana proses menyusui yang membentuk ikatan hati dan bonding? Nah, ini mengikat hati dulu sebelum memberitahu. Kemudian memberitahu dulu sebelum memberi beban amanah. Nah, proses menyusui ini yang sering nggak tahu bahwa sebenarnya ada proses untuk mengikat kedekatan antara ibu dan anaknya. Kalau nanti anak besar akhirnya sudah dikasih tahu, udah mengikat hati belum sih di proses menyusui ini?
gitu. Jangan-jangan cuma nyong biar kenyang doang, tapi bondingnya Menjalankan tugas aja. sekedar ngasih kenyang doang, tapi hatinya nggak diisi, jadinya nggak terikat tuh hatinya ya. Jadi ikat dulu hatinya supaya anaknya mudah untuk diberitahu, dan kemudian nanti ketika besar semoga amanah juga diberikan beban gitu ya. Semoga ketika diberikan amanah juga gampang. Iya. Ngehnya. Iya. Iya, jadi ini kaidah ulama menemukan anak yang taat itu at-ta'rif qabla at-ta'rif, mengikat hati sebelum memberitahu, kemudian at-ta'rif qabla at-taklif, memberitahu sebelum memberi beban atau amanah. Saya jadi ingat ini kayak kan seorang ibu tuh ibarat madrasatul ula. Ibu sekolah pertama. Karena saya dari komunikasinya fokus ke dakwah, ini jadi kayak kaitannya ibu tuh kan pendakwah gitu, daiyah yang kalau dia nggak punya madu atau pengikutnya dia nggak bisa diikat dulu, kabur kan. Iya. Terus dikasih amanah langsung, kamu harus begini ya nggak bisa ya, Nggak begitu bisa. ya, kebanyakan begitu Ya, makanya ikat dulu lah hatinya. Gitu. Iya. Dengan cara apa? Ya ini proses menyusui yang nanti kita bahas. Iya. Yuk. Nah, ini gerakan 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai dari masa kehamilan ya, 270 hari pertama saat hamil, kemudian sampai berusia 2 tahun 365 hari. Di sini tuh masa-masa berkembangnya organ-organ vital, insya Allah ya. Jadi gerakan nasional 1000 hari pertama kehidupan itu adalah menjaga kehamilan yang sehat dan proses menyusui sampai 2 tahun. Gitu. Yuk lanjut. Ya, disebut periode emas yaitu tadi karena di fase 1000 hari pertama kehidupan ini adalah perkembangan yang sangat cepat sel-sel otak dan terjadi pertumbuhan serabut-serabut saraf. Sehingga ya. Nah, ini ya 1000 hari pertama kehidupan usia bayi 0 sampai 2 tahun, masa hamil, melahirkan, menyusui hingga menyusui. Lanjut Teteh. Nah, dalam usia parenting atau psikologi, usia 0 sampai 2 tahun adalah masa attachment, yaitu masa-masa di mana semua kontak antara ibu dan bayi berproses menumbuhkan perasaan cinta. Attachment adalah sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh siapa itu? Yaitu serta mengejanya James untuk menggambarkan pertalian atau ikatan antara ibu dan anak. Kebanyakan ahli psikologi perkembangan mempercayai bahwa attachment pada bayi merupakan dasar utama bagi pembentukan kehidupan sosial anak di kehidupan kemudian hari ya. Attachment itu kan sentuhan ya. Iya, kedekatan antara ibu dan anak. Kan dipeluk. Nah, proses menyusui itu yang paling memudahkan untuk iya benar attachment ini gitu. Ya, dalam tahun pertama kehidupan bayi adalah karena bayi dan ibunya secara naluriah memiliki keinginan untuk suatu keterikatan. Lanjut Teteh, Kakak. Nah ini Teteh, apa Teteh tahu nggak ini? Otak. Nah itu otak yang besar itu otak yang berkembang dari seorang anak yang diberikan pengasuhan responsif terhindar dari stres gitu. Nah itu yang satu lagi otak yang kecil mengkerut itu karena dia banyak tekanan, banyak stres, jarang dikasih sentuhan asupan jiwa gitu. Jadinya nggak berkembang itu otaknya, malah hormon kortisolnya yang berkembang. Jadi menghambat pertumbuhan dia gitu. Ya. Lanjut Teteh. Sedih banget ya. Iya, jadi berpengaruh itu nanti sampai dewasa kan ya. Iya. Ya Allah. Pantesan banyak orang yang kayak, nah Teteh kan guru nih, iya. Kira-kira gimana nih? Ada nggak anak-anak yang konsentrasinya kurang apa gimana? Itu mungkin bisa dievaluasi. Sekarang penerimaan sekolah malah di tesnya udah bisa baca tulis enggak gitu, nggak ditanya tuh. Dulu nyusuinnya gimana? Yang ditanya anaknya dulu ya, bisa nulis apa enggak, ibu sama bapaknya nggak ditanya menyempurnakan penyusuan atau enggak. Padahal bisa jadi anaknya gangguan konsentrasi atau gimana dari proses menyusuinya yang terlewat. Proses menyusui yang melibatkan asupan jiwa attachment ya. Gitu. Nah, efek bonding ikatan
bentar kakak. Efektif bonding ikatan hati di usia dini pada kesehatan jiwa mengungkap ada fakta ya bahwa ikatan orang tua pada anak usia 0 sampai 3 tahun menjadi faktor penting terhadap kesehatan mental jiwa dan ketahanan anak jangka panjang. Jangka Yes. Yuk lanjut kakak. Nah ini Quran surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah ini tuh anak yang asalnya nggak tahu apa-apa teteh di dalam perut gitu kan. Terus akhirnya nanti dia bisa mendengar, memiliki penglihatan dan hati nurani yang baik itu karena ada stimulasi dari empat kontak yang namanya 4 kontak pengasuhan responsif gitu. Ada dalil? Ada. Ya ini dalilnya ternyata dari yang tidak tahu apa-apa tuh anak tuh nanti akan bisa mendengar, melihat dan memiliki hati itu karena ada keterlibatan proses pengasuhan yang 4 kontak pengasuhan responsif gitu ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ini landasan utamanya ya. Iya, maksudnya ya mau punya pendengaran, penglihatan dan hati nurani yang baik seperti apa ya. Kalau mau baik ya libatkan 4 kontak pengasuhan responsif ya. Ada di slide selanjutnya. Nah ini 4 kontak pengasuhan responsif. Jadi ketika lagi menyusui itu kita libatkan kontak fisik, skin to skin, kontak mata. Jadi disusuin ya tatap matanya gitu, jangan fokus kemana, hati kita nggak ini, mata dan hati kita kemana gitu. Nenek bayinya cuma lihat nenek doang gitu, ibunya nggak hadir atau lihat ke samping sambil main HP yang dilihat separuh, jadi anaknya cuma kenal ibunya sepotong. Gak jelas. Ya, jadi libatkan abstrak ya. Kontak fisik tadi skin to skin, sering peluk, sering gendong, sering pijit, cium ya, kontak mata, kontak suara, sering diajak ngobrol anaknya, kemudian kontak hati supaya ada dekat ya, lebih dekat gitu. Itu tadi yang di awal ya, yang kedekatan hati. Nah libatkan ini, nggak cuman hadir neneknya aja gitu. Ini tuh benar-benar Masya Allah ya, perintah penyempurnaan penyusuan itu jelas ada gitu, dan sangat mudah mengaplikasikan 4 kontak pengasuhan responsif ini karena anak masih bergantung banget sama ibunya di 2 tahun pertama gitu. Jadi nikmati ini, jangan hadirkan ibu, jangan hadirkan neneknya doang, tapi hatinya ibu juga hadirkan ya gitu, supaya anaknya tadi bertumbuh dan sehat, memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang baik, dan ibunya insya Allah bisa bersyukur atas ikhtiar menunaikan 4 kontak pengasuhan responsif ini. Insya Allah. Lanjut kakak. Saya minum dulu ah. Iya. Saya juga boleh lah. Sepertinya mendengar sekali juga halus. Kakak operator juga boleh minum. Peserta silakan ya. Dalam proses menyusui, full attachment. Dalam ilmu laktasi, seorang bayi yang baru lahir dapat mengenali ibunya itu dari aroma, suara, dan kontak fisik skin to skin. Dalam proses IMD, sesaat ketika seorang bayi lahir dalam kondisi sehat dan diletakkan di perut ibunya, dia akan bergerak merangkak sendiri ke dada ibunya karena dia mencium aroma ASI itu, aroma kolostrum itu seperti aroma ketuban. Merangkak sendiri, Masya Allah, ini kemahabesaran Allah ya. Ibunya merangkak sendiri ke dada ibunya, memijat puting ibu dengan tangannya, membuka mulutnya dengan lebar, dan mulai menyusu. Bayi juga sangat menyukai kolostrum. Nah ini tadi ya, memiliki aroma yang sama dengan aroma ketuban ibunya. Nah ini kadang nih, bayi akan selalu menginginkan bersama dengan ibunya karena kan di dalam perut gembol-gembol terus tuh selama 9 bulan ya, gembol-gembolnya bener ya. Gitu. Ketika dipisahkan malah rewel. Ini saya pengalaman nih. Dinas di rumah sakit, mohon maaf, di salah satu rumah sakit yang
menengah ke atas kebanyakan kan pengennya service excellent ya gitu, ibunya biar bisa istirahat, bayinya udah deh di ruang bayi. Apa coba yang terjadi? Rewel deh bayinya gitu kan, karena dia nggak ada ibunya gitu kan, malah jadi rewel. Padahal baiknya tuh makanya ibu-ibu supporting system juga nih, siapkan bahwa ibu-ibu itu usahakan pas melahirkan rawat gabung. Jadi belajar juga tuh para ayah bagaimana cara ngasuh anaknya nanti pas baru lahiran. Kita belajar sama suster di ruangannya gitu, supaya nanti pas bayinya rawat gabung ayahnya bisa tuh berperan bantu ngurus anaknya, ibunya fokus nyusuin. Jadi nggak bolak-balik, anak juga anteng karena deket ibunya gitu ya. Mudah untuk proses menyusuinya. Lanjut kakak. Attachment berlanjut terus. Nah ini Ibu Koin mengatakan, jika ASI berhenti sebelum anak berumur 2 tahun, maka hak anak untuk bermain dengan puting ibunya tidak boleh dilarang. Maksudnya jika terpaksa berhenti menyusu sebelum 2 tahun disebabkan misalkan ada uzur syar'i atau harus bekerja dan sebagainya gitu, itu anak tetap punya hak teteh dekat sama ibunya, main-main sama payudara ibunya supaya dia dapat dekapan tadi, 4 kontak pengasuhan responsif tadi gitu ya. Memang rasa nyamannya bisa dia peroleh dari pelukan itu, sentuhannya itu ya. Jadi penuhi kebutuhan yang paling vital yaitu asupan jiwa, banyak peluk, tempelkan pada puting walaupun tak menyusui, karena fase pertama adalah membangun ikatan batin. Lanjut kakak. Kuatnya ikatan, ini tadi saya udah bahas ya. Kuatnya ikatan ibu menyusui dan anak yang disusui itu ada di Quran surat Al-Hajj ayat 2 ya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat juga. Jangan sampai kita pisahkan ibu dan anak. Sekarang gini kan ironis ya, Teh Intan. Gimana ini Al-Hajj menggambarkan tentang kiamat. Terpisah antara ibu dan anak gitu kan, karena terjadinya kiamat. Sekarang ada seorang ibu yang ingin puasa, niatnya ibadah tapi meninggalkan proses menyusui. Menurut Teteh gimana coba? Gimana ya, sama-sama wajib tapi kayak puasa kan udah ada kejelasannya gitu, bisa di kodok, apalagi ini prosesnya ibu lagi menyusui. Dan nggak bisa utama gitu. Proses menyusui ini tidak bisa diulang itu, nggak ada ini gantinya gitu kan. Sekarang ini seorang ibu menyusui pengen puasa kan, puasa bisa ada gantinya. Iya, betul. Dikasih rusuh ada gantinya gitu. Sekarang udahlah nggak usah nyusuin, yang penting bisa puasa. Itu artinya apa Teteh? Puasanya sekedar nafsu. Yang dia pengguguran, menggugurkan saja. Yang lebih wajibnya malah di ini. Bukan berarti kita menginikan puasa ya, memisahkan gitu. Ya tetap puasa wajib kan. Tapi Ramadan ya. Tapi ada yang lebih sama gitu. Dia lagi berarti jadi ibu yang menyusui. Jadi jangan terbalik gitu ya. Jadi di sini saking kuatnya ibu menyusui, yang hanya memisahkan itu adalah kiamat gitu. Nanti jangan sampai kekuatan bonding ini terpisah cuman gara-gara ibunya beribadah karena hawa nafsu, ingin puasa tapi bonding anak nggak didapatkan. Dan itu kalau dipikir-pikir gitu ya, saya yang udah sekarang umur segini tuh penyesalan buat orang tua sih. Pasti penyesalan yang kayak orang tuanya kenapa ya dulu nggak deket sama anak, apalagi kenapa ya nggak nyusuin anak gitu. Nah itu jangan sampai nyesalnya jadi seumur hidup, bahkan nanti sampai ke akhirat itu kan yang tadi udah dijelaskan ya. Tapi insya Allah lah kalau kita udah tahu ilmunya, taubat, diperbaiki. Ini jadi kayak saya juga Teteh, karena ya qadarullah anak pertama saya juga nggak full asinya kan, alhamdulillah disusuin tapi qadarullah nggak sempurna karena campur sulfur gitu. Tapi bukan berarti saya jadinya terkungkung terus merasa berdosa gitu kan. Akhirnya saya berusaha untuk bagaimana menjadi supporting system, belajar ngasih tahu tuh ibu-ibu yang lain supaya nggak seperti saya, dan saya berusaha memperbaiki di anak selanjutnya gitu ya. Alhamdulillah anak selanjutnya ini ya
Kekuwak lah didinya. Gitu ya. Yuk lanjut kakak. Nah ini penelitian tentang bayi monyet yang dia bisa kenyang dengan dikasih dot, tapi dia cari kenyamanan di boneka yang mirip monyet dikasih handuk. Ini ngasih gambaran ternyata proses menyusui atau breastfeeding itu tidak sama dengan sekedar memberikan ASI atau breast milk feeding. Ketika anak kenyang ya dicari memang dia nenen, dicari susu. Tapi ketika dia butuh nyaman, butuh hangat, ketakutan, dia meluk itu boneka yang ada handuknya itu. Ini karena penelitian ini mau melihat karakter monyet ini seperti apa gitu kan. Ini si penelitinya itu ngasih ini boneka yang drum band itu. Jadi si monyet ini tuh takut, kalau takut dia ke situ, ke si yang ada handuknya. Dia lebih memilih cari nyaman dipeluk sama monyet palsu ini gitu karena takut gitu. Jadi sebenarnya proses menyusui itu dia tidak sekedar dapat kenyang tapi dapat rasa nyaman, dan ini mempengaruhi perilaku. Ada yang sampai dia ketakutan sampai terganggu perilakunya, dan ada yang memilih untuk akhirnya mati dalam itu karena memeluk karena handuk monyet itu. Nah kita juga sama gitu manusia, kalau misalkan yang ditunaikan hanya kenyangnya aja, khawatirnya ada perkembangan emosi yang nggak benar ke depannya gitu ya. Nah, ini monyet ini tuh malah lebih tahu gitu, aku tuh cuma pengen nyaman gitu. Kalau itu mah nggak ada kenyamanan gitu ya, dia malah kayak ya udah aku lebih baik mati aja. Nggak makan gitu. Ya, bayi sama ibu aku gitu. Bayi juga gitu, lebih enak dipeluk ibunya aja gitu kan. Cari nyaman gitu. Kalau misalkan kurang ya nanti takutnya ada perkembangan psikologis yang terganggu. Ya lanjut kakak. Nah ya ini tadi penjelasannya ya, ini dilakukan oleh Harry Harlow ya. Lanjut lagi. Ya tadi sama. Supporting system, ibu menyusui tidak dapat berjuang sendiri. Bagaimana cara yang tepat untuk membangun supporting system supaya berhasil menyusui 2 tahun penuh, baik di saat Ramadan ataupun bulan-bulan lainnya? Gimana? Ya belajar tadi ya, pahami tentang ternyata ada fakta nih, ada keutamaan menyusui, nanti anak tuh akan seperti apa kalau disusui, udah kita bahas gitu ya. Jangan sampai maksa-maksa nyusuin tapi maksa-maksain puasa buat ibunya tapi nggak disiapin fakta-fakta yang lebih pentingnya gitu kan, untuk anak itu nanti bertumbuh seperti apa gitu ya. Tidak hanya untuk hari ini bisa menyelesaikan puasa Ramadan tapi mengorbankan yang lain, yang justru nanti masa depan anaknya terganggu kan ya, kasihan banget ya, puluhan tahun. Ya lanjut kakak. Nah ini di manakah peran ibu di usia anak 0 sampai 2 tahun? Wanita ya di sini yang masih pada gadis ya mungkin belajar dari sekarang. Kayak Teteh nih masih gadis, belajar menjadi supporting system gitu kan. Bagaimana menjadi kader dakwah, meneruskan dakwah 3 kodrat ini ya, supaya menjadi lebih siap lagi nanti menjadi seorang ibu insya Allah ya Teteh ya. Nah, kemudian nanti jadi istri juga belajar bagaimana menjadi seorang ibu, amin. Nanti udah jadi ibu bagaimana menjadi seorang nenek. Nenek juga belajar nanti kan jadi supporting system ke cucunya nanti gimana supaya dapat haknya gitu kan. Masya Allah. Ini di sentra operasi musik juga udah ada beberapa yang masih gadis ya. Lawannya. Selain saya ada Ukti Ami, Ukti Ima, terus Teh Nur ya, Masya Allah. Mbak Nunun yang kemarin itu juga. Iya, mereka kader-kader dakwah yang menjadi support system gitu ya. Jadi kita semua bertanggung jawab, nggak hanya ibu yang nyusuin aja gitu. Kita nanti jadi nenek ya terus belajar. Makanya di grup binaan Salma itu yang sinergi Salma itu kita heterogen ya. Ada yang gadis, ada yang nenek-nenek ya, karena ilmu ini akan terus berlanjut gitu ya. Itu perbaikan generasi. Selanjutnya ada loh. Apa?
Oh iya, ada Bu Ita ya. Nenek. Bu Ita hadir. Nenek. Anaknya katanya mau lahirin lagi. Iya udah lahiran. Masya Allah. Lahiran, Masya Allah. Katanya pengen support. Masya Allah. Nah ini ya, dimanapun kita berada dan berperan, mulai dari diri sendiri, kemudian pasangan, dalam pengasuhan anak, keluarga besar, teman, dan orang terdekat, lingkungan sekitar, dan tempat tinggal, ajak yuk kembali lagi ke dalam Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, ini karena pondasi kita di sini, Masya Allah. di Al-Quran dan hadis. Lanjut kakak. Ilmu ini dibutuhkan karena setiap diri bertanggung jawab. Iklan sufor dan mitos-mitos tak sesuai fakta menyerang dan mempengaruhi keluarga, teman, tetangga, tenaga kesehatan, kader, dan lingkungan. Jadi kalau ininya nggak kuat ya ibu, kasihan nih ibu hamil, ibu menyusui, kasian udah belajar, lingkungan sekitar nggak belajar, akhirnya bisa gagal proses menyusuinya gitu ya. Sementara tanggung jawab membentuk generasi yang baik itu ya dari semuanya gitu, bukan hanya dari ibu yang hamilnya aja, bukan dari ibu yang menyusui aja ya. Pendukung dan pendamping kesuksesan hamil hingga menyusui itu dari semuanya gitu ya, seluruh lini dari seluruh lini gitu, dibekali ilmu begitu. Masya Allah, ini udah mau beres. Coba slide selanjutnya. Dari tadi kita sebutin tuh berbagai fakta. Kira-kira terjawab nggak nih mitos-mitos ini? Faktanya bisa ditemukan nggak nih dari apa yang kita jelaskan? Bu Sui jangan puasa nanti bayinya mencret, bener nggak nih? Faktanya, bener nggak nih? Coba jawab. Mitos. Mitos ya, gitu. Karena kalau nggak pengaruh kan, tadi kita udah bahas apa yang ibunya makan nggak pengaruh ke bayinya, nggak terlalu ke ibunya ya. Ke ibunya. Makan pedes banyak, yang mencret ibunya. Ya sedikit banyak ada pengaruh, tapi pengaruh besarnya tetap ke ibunya gitu ya. Lanjut. Ya, bisa jadi mencretnya juga karena infeksi bakteri kan, iya, bukan dari neneknya gitu. Ibunya yang atau nggak ngejaga kebersihan payudara juga bisa ya. Bu Sui jangan puasa nanti bayinya panas, bener enggak? Mitos. Mitos. Ya, karena kalau ibunya terpenuhi kebutuhan cairannya, insya Allah enggak. Asinya enggak enak atau hambar, mitos enggak nih? Mitos juga ya. Nggak pengaruh ke rasa ASI. Ibunya menyusui harus rapih dini kalau bisa puasa sebulan penuh. Nah ini gimana nih Teh? Lagi udah dibahas. Ya. Melalaikan yang lebih wajib. Walaupun puasa Ramadan wajib, tapi lihat dulu kondisi kita tuh lagi jadi seorang ibu yang menyusui. Dan nggak bisa diulang ya sus ya. Anak 10 tahun mau nggak sih disusuin lagi? Yang enggak lah, nggak bisa. Hanya 2 tahun. Iya. Ibu menyusui jangan puasa nanti asinya kering, bayinya nangis terus kehausan. Mitos fakta nih. Mitos, iya memang ya, karena kalau ibunya tetap bisa jaga kebutuhan cairannya ya, yang kemarin disampaikan. Yes, selama asupan cairan cukup, insya Allah aman, kata Budian. Ya, Allah, pinter nih. Ya. Tuh 5 sudah mitos. Ya. Sisanya nih gimana nih, lanjut. Bu Sui jangan puasa, kasihan bayinya nanti nggak dapat nutrisi. Benar nggak? Nggak benar ya, gitu. Karena puasa nggak puasa juga kalau ibunya nutrisinya nggak benar, ASI tetap bagus kan. Tadi dokter Tompi juga sampaikan nggak pengaruh tuh ibunya makannya banyak karena dia orang kaya terus dia orang miskin, ASInya bagaimana itu nggak pengaruh gitu ya, nggak berpengaruh besar gitu. Yang berpengaruh besar ke ibunya gitu. Bumil Bu Sui makannya harus 2 kali lipat jumlahnya. Amarkaan cek orang Sunda manggede. Mitos nyiksa diri. Yang penting cukup tercapai gizinya. Malah gitu, jadi stres. Nanti stres harus makan banyak gitu. Yang penting cukup ya. Puasa menyebabkan turunnya kualitas ASI.
Ini apa? Iftar seperti yang dijelaskan Pak Zenia, mitos ya. Mitos. Puasa menyebabkan turunnya kualitas ASI, mitos ya. Biar anaknya soleh pas hamil ajakin puasa, bener nggak nih? Mitos. Ya bener sih mentarbiyah anak, tapi kalau tidak dibekali proses pengasuhannya bagaimana? Tadi kan kita bahas juga tuh proses menyusuinya. Libatin nggak tuh 4 kontak pengasuhan responsifnya? Asupan jiwanya ditunaikan nggak tuh? Terus saat dia bertumbuh dididik supaya jadi anak soleh atau enggak ya? Jadi nggak jadi jaminan tuh ibunya puasa pas hamil, anaknya jadi soleh itu nggak jadi jaminan. Malah boleh nggak sih Sus Apa? puasa langsung gitu? Ya kalau untuk melatih ya nggak apa-apa. Nah itu ya baru itu ya. Jangan full dulu gitu ya. Ya, kalau ini. balik lagi itu kan balik lagi ke kemampuan masing-masing. Nah, kalau misalkan dia mampu ya silahkan gitu. Penuhi yang kemarin Bidan Toti jelaskan. Tips-tips menjalani puasa gitu ya supaya ibunya kuat gitu. Kalau nggak kuat ya tenang aja tuh ada rukhsah. Gitu. Yang utama kan bagaimana mendampingi bayi ini dalam proses menyusuinya supaya tercapai tuh asupan jiwanya, kemudian nanti tumbuh kembangnya bagaimana dari proses menyusui ini gitu. Oke, ada lagi Sus? Ini dibahas lagi nggak nih semua mitosnya? Busui nggak boleh makan dan minum yang panas dan dingin. Panas bisa menyebabkan lidah atau sekitaran mulut sariawan, dan dingin bisa bikin masuk angin, enggak ya? Karena makan apapun yang keluar tetap ASI yang hangat gitu ya, yang sesuai dengan tubuh bayinya gitu. Jadi tetap suhunya nggak panas nggak dingin gitu, tetap nggak pengaruh. Lidah sekitaran mulut sariawan itu bisa jadi jamur ya, karena si ibunya tidak menjaga kebersihan payudaranya sehingga menimbulkan jamur itu. Kita pernah dapat kejadian klien yang seperti itu, bukan karena ibunya makan dan minum yang dingin. Anak sakit bapil gara-gara ibunya makan sembarangan dan minum es. Enggak sih ya, tadi kita udah bahas ya. Paling dampaknya paling ke ibunya kalau makannya sembarangan. Jangan menyusui, asinya jangan puasa ya. Artinya bikin kosong, bikin anak kembung, ini juga mitos ya. Bumil malah harus puasa supaya ngajarin janin sedari dini punya sifat prihatin. Bayi gimana? Gimana Teh? Ini yang agak-agak nyeleneh banget sih. Gimana? Belum ngerti. Puasa lebih ke bentuk ketaatan kan sebenarnya, bukan ngajarin anak hidup susah gitu, bukan. Tapi lebih ke yaitu ngajarin ketaatan ya. Itu bener nggak Teh? Bener ya. Bumil jangan puasa nanti BBJ kurangnya juga mitos ya. Insya Allah kalau terpenuhi saat malam harinya insya Allah cukup. Jangan menyusui puasa ASI kosong, ASInya kosong gimana ya, insya Allah. Mitos ya. Gimana? Sudah terjawab semuanya. Jadi mitos semua ya ternyata di sini. Iya, mitos semua. Masya Allah. Oke. Ini materinya kayaknya udah selesai Teteh ya. Ada ini ya? Informasi enggak sih? Oh iya, ini slide terakhir. Nggak ada sih. Nah ini ya informasi dakwah laktasi. Kita nggak henti-hentinya minta supportnya dari teman-teman karena dakwah ini bisa terus berkibar atas izin Allah, dibantu oleh teman-teman semua supaya kita tetap bisa dakwahnya menyebar ke berbagai pelosok gitu ya, dan ini butuh biaya operasional. Donasi bisa ke BSI atas nama Yayasan Askar Ramadan di 38800000388. Materi dari saya cukup segini. Nanti mungkin kita lebih banyak juga di tanya jawab ya. Semua yang benar itu semua dari Allah. Jika ada yang salah dari saya itu karena kebodohan saya dan dari setan. Demikian Teteh Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.